Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pertemuan kedua manajemen operasi dan rantai pasok dengan topik perencanaan strategik dan perencanaan barang atau jasa. Indikatornya, satu menjelaskan pengertian perencanaan strategik dan perencanaan barang atau jasa. Nomor dua, menjelaskan kegiatan-kegiatan dalam perencanaan strategik. Nomor tiga, menjelaskan tahap-tahap perencanaan barang dan jasa. Nomor 4, menjelaskan daur hidup barang dan jasa. Pengertiannya, nomor 1, pengertian perencanaan strategik. Perencanaan strategik yaitu penetapan suatu aturan atau norma yang dapat digunakan sebagai dasar bagi keputusan dan hasil-hasilnya di masa depan. Pertimbangan yang dirumuskan dalam perencanaan strategik memperhatikan misi organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Nomor 2, kegiatan-kegiatan dalam perencanaan strategik. Perencanaan strategik dalam suatu organisasi merupakan satu rangkaian kegiatan manajemen strategik atau strategic management terdiri dari A. Perumusan tujuan, visi, dan misi. Nomor 1, manajemen strategik tujuan atau purpose. Uraiannya menunjukkan apa yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi melalui keberadaannya di pasar. Keterangannya, tujuan perusahaan dibedakan mencari laba atau tidak mencari laba. Manajemen strategik visi dan vision, uraiannya menunjukkan apa yang dicita-citakan oleh pemilik perusahaan di masa yang akan datang. Keterangannya, contoh, menjadi pemimpin pasar dan merupakan perusahaan terhemat dalam 5 tahun yang akan datang. Nomor 3, manajemen strateginya, misi atau mission, uraiannya menunjukkan apa yang dilakukan oleh perusahaan di pasar untuk mewujudkan tujuan dan visinya. Pertanyaannya yang timbul adalah bidang usaha apa yang akan dijalankan, barang dan jasa apa yang akan dijual, kelompok pemakai yang akan menggunakannya. B. Perumusan falsafah dan kebijakan. Falsafah atau filosofi, uraiannya suatu pernyataan tentang aturan yang memberikan batas dan arah bagi semua tindakan dan tingkah laku semua orang, dan bagaimana perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Manajemen strateginya, kebijakan atau polisinya, uraiannya suatu pernyataan umum yang menunjukkan aturan yang membatasi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pembuat keputusan dalam suatu organisasi. C. Perumusan sasaran strategik. Sasaran atau objektif, uraiannya adalah hasil-hasil yang diinginkan untuk dicapai oleh perusahaan sebagai keseluruhan selama atau satu masa tertentu. Lingkungan perusahaan terdiri dari ekonomi. Ekonomi itu terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat upah, tingkat bunga, dan pajak. Sosial budaya adalah penerimaan masyarakat terhadap selera dan pola konsumsi masyarakat. Agama ada istiadat dan kebiasaan, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan. Sementara di lingkungan dalam organisasi terdiri dari susunan kepemimpinan, keuangan dan akuntansi, SDM-nya sumber daya manusia, operasi dan produksi, pemasaran, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi. Sedangkan di teknologi, teknologi yang dikuasai perusahaan, teknologi yang dikuasai pesaing, teknologi yang dikuasai dan ditemukan pesaing, dan kegiatan lead bank. Sedangkan di politik, ideologi politik pemerintah, sikap politik pemerintah terhadap industri dan peraturan pemerintah. Itulah cakupan dari lingkungan perusahaan. Perencanaan barang atau jasa. Perencanaan barang atau jasa merupakan penentuan jenis barang atau jasa yang akan dibuat oleh perusahaan. Dalam perencanaan barang atau jasa melalui 4 tahapan seperti yang terlihat dalam gambar berikut. Gambar 2.2 langkah-langkah perencanaan barang dan jasa. Langkah pertama, pemunculan gagasan.
Langkah kedua, penyaringan gagasan. Langkah ketiga, pembuatan dan pengujian. Langkah keempat, pembuatan rancangan akhir barang atau jasa. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat akan bermuara kepada gagasan yang ditolak. Penjelasan, langkah pertama pemunculan gagasan. Gagasan bersumber dari dalam perusahaan, buka kurung, pemilik, manajer, tutup kurung, maupun luar perusahaan, buka kurung, kebutuhan konsumen akan barang atau jasa, tutup kurung. Pembuatan barang atau jasa yang dibuat berdasarkan wawasan pasar atau market oriented atau wawasan teknologi, technology oriented. Langkah kedua, penyaringan gagasan. Penyaringan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan misi perusahaan. Pertimbangan selanjutnya adalah kelayakan dari segi A. Pemasaran, B. Keuangan, C. Operasi dan produksi, D. Sumber daya manusia, E. Hukum, F. Lingkungan, G. Politik. Tahap-tahap penyaringan gagasan pembuatan barang atau jasa. Ada tujuan dan misi, turun lagi mencari laba atau tidak mencari laba. Mencari laba ada bidangnya pemasaran. Pemasaran itu adalah di bawahnya lagi permintaan lebih besar atau sama dengan titik impas atau layakkah? Atau permintaan lebih kecil dari titik impas atau tidak layak. Dan dari layak ini turun akan keuangan, dan keuangan akan menurunkan nilai sekarang bersih lebih besar atau sama dengan nol atau layak. Yang berikutnya sebelah kanannya, nilai sekarang bersih lebih kecil dari nol atau tidak layak. Dan dari yang layak tadi akan turun operasi produksi. Kapasitas yang tersedia lebih besar atau sama dengan titik impas atau layak. Dan di sebelah kanannya kapasitas yang tersedia lebih kecil dengan titik impas atau tidak layak. Dari yang layak tadi akan turun sumber daya manusia, dari sumber daya manusia akan turun jumlah dan jenis yang tersedia cukup untuk memenuhi rencana produksi layak. Dan di sebelah kanannya jumlah dan jenis yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi rencana produksi atau tidak layak. Dari yang layak akan turun hukum, lingkungan, sosial, dan politik. Akan turun juga ke bawah dari pembuatan barang dan pemakaian barang tidak melanggar hukum, aturan mengenai lingkungan, buka koma, sospol, sosial politik, buka kurung, layak, tutup kurung. Nah, di sebelah kanannya pembuatan barang dan pemakaian barang melanggar hukum, aturan mengenai lingkungan, sosial dan politik tidak layak. Langkah ketiga, pembuatan dan pengujian. Tahap penyaringan akan menghasilkan satu atau beberapa gagasan pembuatan barang atau jasa yang layak untuk diwujudkan. Selanjutnya, langkah yang diambil dalam pembuatan dan pengujian atas barang atau jasa yang bersangkutan. Langkah keempat, pembuatan rancangan akhir. Rancangan akhir adalah rancangan yang akan menjadi pedoman tetap untuk pembuatan barang atau jasa dalam jumlah besar. Nomor 1, daur hidup barang atau jasa. Dalam daur hidup barang atau jasa merupakan gambaran dari permintaan konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan. Gambar berikut menunjukkan tahap-tahap perkembangan barang atau jasa. Gambar 2.4, daur hidup produk atau product life cycle. Yang sebelah kiri ini adalah penerimaan per tahun, perencanaan barang, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, kemerosotan. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat grafiknya, ada penjualan per tahun, laba per tahun, dia akan memuncak di kematangan. Sedangkan di nomor 2, yang di bawahnya akan memuncak sedikit di pertumbuhan, terus landai lagi, langsung menurun. Adapun tahap daur produk dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Tahap pengenalan. Tahap ini merupakan tahap paling awal dari suatu produk dan produk belum dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka tahap ini akan merupakan penentu atas keberhasilan tahap-tahap berikutnya.
Ciri khusus tahap ini adalah pertumbuhan penjualan yang lambat dan laba masih rendah atau terkadang rugi. Rendahnya laba atau kerugian itu disebabkan karena harus menutupi biaya promosi dan distribusi yang tinggi. B. Tahap pertumbuhan. Tahap berikutnya merupakan kelanjutan dari tahap pengenalan yang berhasil. Tahap ini ditandai dengan adanya jumlah penjualan yang meningkat terhadap produk tersebut. Pada tahap ini ditandai dengan para pemakai awal mengadakan pembelian ulang dan diikuti oleh pembeli-pembeli produk yang dengan laba yang tinggi, sehingga menarik pesaing masuk dalam bisnis dan biaya promosi tetap akan mampu melawan pesaing. C. Ke tahap kematangan. Tahap ini menunjukkan pada tahap kematangan dengan ditunjukkan dengan adanya masa kejenuhan di mana masyarakat atau konsumen sudah jenuh sehingga akan menjadi sukar untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Oleh karena itu, maka pada tahap ini grafik penjualan tidak sepesat seperti tahap sebelumnya. Pertumbuhan yang lambat mengakibatkan kelebihan kapasitas pada perusahaan. Kelebihan kapasitas ini bisa mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dengan jalan penurunan harga yang tidak normal. D. Tahap kemerosotan. Dalam tahap ini konsumen sudah tidak menyenangi produk tersebut sehingga penjualan akan segera merosot tajam. Hal ini akan terjadi apabila perusahaan tidak mampu lagi untuk mempertahankan produknya pada tahap kematangan. Karena pengusaha sudah tidak mampu lagi mempertahankannya dan selanjutnya produk tersebut harus ditarik dari peredaran bisnis karena sudah tidak menguntungkan lagi. Nomor 6, alat persaingan andalan. Alat persaingan andalan adalah unsur-unsur yang akan diutamakan oleh perusahaan dalam menawarkan barang atau jasa yang dibuatnya. Pada umumnya terdapat 7 unsur yang dapat dipilih sebagai alat persaingan andalan adalah A. Harga yang rendah. B. Mutu, kemenarikan rancangan, dan ketidakadjatan mutu. C. Waktu penyerahan, terdiri dari kecepatan penyerahan dan ketepatan waktu penyerahan. D. Keluasan, kemudahan mengubah barang, dan kemudahan mengubah tingkat produksi. Sekian dan terima kasih presentasi perkuliahan kita yang kedua. Selamat siang.